warga yang sangat amat serius terhadap pelayanan anak dan jujur kalau saya secara pribadi gak banyak gereja-gereja itu tuh yang merhatiin banget pelayanan anak, padahal pelayanan anak ini satu pelayanan yang memper apa ya mempersiapkan generasi. Nah, itu hal yang paling penting. Nah, kakak-kakak, saya perkenalkan dulu ya, nama saya Pauline. Saya berdomisili di Bandung. Saya keseharian saya ngajar. Saya adalah dosen di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Jadi saya dosen praktika dan juga dosen pendidikan Kristen. Jadi bersama dengan Pak Hendra juga saya ada satu kelas juga, kelas non formal education namanya Little Step, sama juga untuk mempersiapkan guru-guru sekolah minggu punya konsep yang benar tentang teologi, dan satu hal yang penting juga punya kreativitas untuk mengajar sekolah minggu. Jadi memang concern saya atau fokus saya lebih di pelayanan anak remaja dan juga pendidikan Kristen. So it's good to be here, senang banget, dan siang hari ini nih agak-agak ini ya agak-agak teror nih ya, siang-siang jam 11 sampai jam 12 menuju makan siang itu ngebahasnya sejarah lagi gitu ya. Jadi ini harus saling mengingatkan ya, kalau ada teman-teman di sini saling kenal, ayo ingat ya, jangan ngantuk, jangan ngantuk. Saya berharap kelas ini nggak ngantuk, tapi lebih kita sama-sama belajar kenapa ya sekolah minggu gitu. Kenapa sekolah minggu ini jadi satu hal yang penting. Dan kita lihat dari sejarah. Waktu saya ngajar sejarah di kelas saya di STTB, anak-anak itu udah pada mukanya udah kayak oke, sejarah nih, oke, siap-siap boring, gitu ya. Tapi setelah 12 kali kelas biasanya dari 15, mereka melihat bahwa oh, sejarah nggak seboring itu. Oh, ternyata dengan melihat sejarah saya lebih respect terhadap apa yang saya pelajari. Nah, saya berharap ini kakak sekolah minggu ya, yang volunteer kan, maksudnya nggak dibayar nih pelayanan atau kerja di hari Minggu itu, melihat bahwa kenapa sekolah Minggu itu makanya penting, kenapa Tuhan tempatkan saya di sekolah Minggu. Oke, nah nanti teman-teman, kakak-kakak semuanya, kalau sampai ada pertanyaan gitu ya, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan tapi waktunya sempit, silakan bisa minta nomor saya ke Bina Warga, nanti kita bisa ngobrol gitu ya. Alright. Oke, saya izin share screen ya. Oke, saya izin share screen. Oke, share. Oke. Oke, semoga terlihat. Kak Sony, sudah terlihat kah? Sudah Kak, sudah Kak. Mantap. Oke, good. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar tentang yang namanya sekolah minggu. Ya, dan kenapa sekolah minggu ada. Dan eh, kita melihat satu sisi bahwa yang namanya setiap cerita, setiap sejarah itu penting. Tetapi yang namanya belajar sejarah bukan menjadikan kakak-kakak jadi ahli sejarah ya. Kakak-kakak waktu saya kecil, saya cita-cita itu pengen jadi arkeolog. Terus papi saya bilang, jangan, arkeolog itu nggak ada uangnya, katanya gitu ya. Tapi saya setelah itu, jadinya saya senang sekali dengan sejarah. Plus ditambah, saya punya guru sejarah dari SD, SMP, SMA, the best. Jadi melihat sejarah itu bukan sesuatu hal yang di masa lalu dan nggak penting untuk hari ini. Sebaliknya, hari ini ada karena ada sejarah di belakang. Jadi supaya kita semuanya nih, kakak-kakak semuanya gitu ya, dibekali dengan pengetahuan untuk bisa memahami kenapa gitu ya sampai terjadi, dan memahami sejarah keselamatan gitu sampai terjadinya sebuah pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Kalau misalnya kakak-kakak saya kasih gambar ini ya, mungkin kakak bertanya-tanya, kok tiba-tiba ada jas gitu ya, tiba-tiba kok ada jas ini ngapain. Kakak mungkin berapa dari teman-teman nggak ngeh gitu ya, satu konsep yang namanya jas merah. Nah, jas merah ini dikatakan, diungkapkan, diserukan oleh presiden pertama kita, Soekarno. Dia bilang, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena kita ada hari ini, karena sejarah di belakang kita. Nah, saya berharap kakak-kakak yang ada di sekolah minggu ini juga tahu
Kenapa ada sekolah minggu hari ini? Kenapa dari dulu sampai sekarang sekolah minggu itu sebenarnya jadi hal yang begitu penting? Nah, mari kita sama-sama belajar hari ini ya. Cuma 1 jam, 1 jam setengah kita akan melihat bagaimana pentingnya yang namanya sejarah. So, kakak-kakak, sejarah sekolah minggu itu dimulai dari satu event atau satu kejadian yang terjadi sekitar tahun 1750-an yang disebut sebagai revolusi industri. Jadi waktu itu apa namanya James Watt dia menemukan yang namanya mesin uap. Nah, dari mesin uap itu muncullah nanti kita tahu ada yang namanya mobil uap. Lalu ada yang namanya mesin uap. Jadi dari adanya mesin dan sebagainya terjadilah satu pergerakan yang besar, boom gitu ya. Munculnya pabrik-pabrik. Nah, apa hubungannya ya dengan gereja? Nah, dengan adanya revolusi industri yang pertama ini, jadi orang-orang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Gereja ya, apa yang terjadi dengan gereja di masa revolusi industri itu, banyak sekali akhirnya orang-orang enggak ke gereja karena mereka harus kerja. Yang miskin semakin miskin, kerja bagai kuda, begitu bahasanya. Tapi yang kaya semakin banyak ke gereja. Jadi gereja dipenuhi oleh orang-orang kaya di dalamnya. Jadi gereja bukan lagi tempat ibadah yang kudus, tapi jadi politik juga di dalamnya. Ya, jadi orang yang miskin datang ke gereja karena masalah ekonomi, tapi yang kaya juga kong kali kong gitu ya, dan gereja-gereja menjadikan gereja tempat politik mereka. Tapi nggak hanya itu kakak-kakak semuanya, karena masalah ekonomi itu juga muncullah terjadinya gerakan humanisme gitu. Jadi banyak gereja-gereja bawah tanah gitu dan sebagainya. Tapi itu saya nggak akan bahas. Tapi gerakan humanisme, budaya, sosial itu semakin tinggi. Lalu munculnya juga di zaman revolusi industri ini dominasi baru Kristen, Baptis lah, Pentakostal lah gitu ya. Itu mulai muncul Mormon itu di masa-masa ini karena perpecahan-perpecahan dan juga konsep humanisme. Tapi yang saya akan bahas bukan soal itu ya, bukan soal sejarah gereja. Tapi revolusi industri ini juga mengakibatkan dibutuhkannya lebih banyak orang-orang untuk kerja di pabrik. Nah, orang-orang waktu itu semakin banyak orang miskin yang kerja tapi masih kurang. Akhirnya dipekerjakannya lah anak-anak. Ya. Anak-anak jadi kehilangan masa kecilnya. Di pabrik-pabrik. Kalau kita bisa dilihat di sini gambar-gambar bagaimana anak mulai dari umur 5 tahun mereka sudah dipekerjakan pabrik dengan upah yang begitu sangat amat rendah. Jadi karena butuh orang seperti itu. Kenapa anak-anak ya? Karena jumlahnya banyak waktu itu dan mereka bisa dikasih uang yang rendah tapi usaha makin banyak. Yang paling banyak dipekerjakan adalah di tempat pengelolaan kapas. Jadi benang jadi kain. Bayangkan kakak ya anak-anak ini tidak ada masa depan ya. Lagi bahaya. Ya, kalau saya baca-baca referensi kekristenan dan sejarah, banyak sekali anak-anak yang mati masa-masa revolusi revolusi industri ini karena sakit, karena kerjanya terlalu panjang, kelelahan, akhirnya mereka meninggal. Jadi ya teman-teman ya, sedih sekali. Tapi memang ini kenyataannya yang terjadi pada kakak bisa lihat, kakak bisa cek juga di YouTube apa yang terjadi waktu itu di masa revolusi industri yang pertama. Jadi memang ini bukan satu bukan satu rahasia lagi bahwa yang namanya revolusi industri itu memang menghancurkan satu generasi. Ya, anak-anak yang nggak punya masa depan, anak-anak yang kerja penuh waktu di pabrik, anak-anak yang tidak
apa namanya, tidak mendapatkan pekerjaan yang apa, bukan, tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya. Jadi kakak-kakak, it's so miserable, sangat amat menakutkan dan menyakitkan. Lalu kalau begitu apa hubungannya dengan sekolah minggu ya? Kakak-kakak, ini YouTube-nya lumayan panjang, sekitar 7 menit, jadi saya nggak akan bahas, tapi kakak-kakak bisa lihat bahwa anak-anak ini kerja 12 sampai 16 jam setiap hari, kerja kasar, kerja buruh, nggak cuma laki-laki, perempuannya juga kerja di mine mill namanya, tempat buat pengelolaan kapas, tempat pengelolaan gandum jadi tepung, pokoknya tempat di mana mereka nggak seharusnya mereka berada. Nah, dari sinilah mulai muncul kasus-kasus kakak-kakak ya, kasus-kasus di mana anak-anak ini apa namanya, jadi anak-anak yang liar, anak-anak yang apa, eh, diper apa ya, diperbudak dengan yang namanya kerjaan, tetapi tidak dipenuhi spiritualitas maupun intelektualitasnya. Tuh. Nah, kakak-kakak, jadi kalau kita lihat berikutnya, ada orang-orang yang melihat bahwa, gila banget gitu. Ini anak-anak yang harusnya main, yang harusnya belajar, kok malah kerja. Tapi nggak cuman kerja. Nanti kakak-kakak lihat ya, ada satu video. Ini video iseng saya aja buat. Bagaimana yang namanya satu orang, ini yang namanya Robert Rakes Junior, melihat bahwa ini harus dikerjakan secepatnya. Nah, sebenarnya ini apa, spoiler sedikit kakak-kakak ya. Sebelum Robert Rakes, ada juga yang namanya William King. Dia juga memperhatikan anak-anak yang kerja paksa ini sebenarnya. Tapi dia tidak melakukan sesuatu yang besar dampaknya seperti Robert Rakes. Nah, ya, jadi Robert Rakes ini sekarang disebut sebagai bapak sekolah minggu. Siapakah dia? Robert Rakes ini lahir di Gloucester di area UK, United Kingdom, 1736. Dia ini orang kaya, ya, orang kaya, anak penerbit surat kabar Gloucester Journal. Lalu dia juga tinggal di satu rumah yang sampai sekarang ikonik gitu ya. Ikonnya kota Gloucester, namanya Lady Gate. Ya, itu sampai sekarang masih ada. Dia jadi memang terkenal banget orang kaya, kakak-kakak gitu ya. Nah, dia memulailah kegerakan yang namanya sekolah minggu sama temennya, seorang pastor yang namanya Thomas Stock di bulan Juli 1780. Jadi kurang lebih singkatnya, apa namanya, singkatnya, eh, siapakah Robert Rakes. Jadi kakak bisa tahu, oh, Robert Rakes memang orang kaya gitu ya di waktunya, di masa itu. Tapi kenapa ya? Kenapa seorang Robert Rakes kok malah peduli terhadap anak-anak? Nah, kakak jangan bully saya ya. Saya akan kasih sebuah video yang saya buat waktu zaman pandemi. Jadi waktu tahun 2020 lah, 2020 saya harus ngajar tentang sejarah ini. Lalu saya waktu itu saya belum kenal sama yang namanya apa, CapCut gitu ya, atau apa aja, saya pakai manual dengan laptop saya. Jadi jangan dibully ya. Tapi saya berharap message-nya dapat. Oke, mari kita tonton video ini. Saya Robert Rakes. Minggu ini ayah saya meninggal. Saya begitu sedih. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, tetapi ayah saya sudah menyerahkan The Gloucester Journal kepada saya. Saya harus bisa membuat Gloucester Journal ini lebih baik lagi. Saya akan membuat banyak cerita-cerita, berita-berita yang diberikan kepada masyarakat lebih menarik lagi. Ini adalah kopi terakhir dari The Gloucester Journal dari ayah saya tahun 1757. Saya akan membuat kopi yang baru
Gloucester yang baru untuk ayah saya. Dan saya percaya dengan pertolongan Tuhan, saya akan Ada apa itu ribut-ribut di depan? Banyak sekali anak-anak di luar. Loh, ini kan hari apa ini? Ini hari Minggu. Kenapa mereka tidak ke gereja? Mengapa mereka malah main-main? Aduh, lah, mereka bawa minuman keras. Mereka bawa botol anggur itu mereka bawa bir. Aduh, ada yang berantem lagi. Aduh, ini kok anak-anak. Kenapa mereka tidak ke gereja? Mengapa mereka tidak pergi ke rumah mereka? Kemana orang tua mereka? Itu ya Ibu Sarah. Ibu Sarah! Kenapa anak-anak itu tidak bersama dengan orang tuanya? Hah? Orang tuanya meninggal? Orang tuanya meninggal, orang tuanya di penjara. Jadi, mengapa mereka? Hah? Dari Senin sampai Sabtu mereka harus bekerja 12 jam. Dari pagi hari sampai sore hari, malam hari. Dan mereka bekerja di mana? Di tempat penggilingan beras, di tempat pabrik, dan di toko-toko orang-orang kulit putih. Mereka punya panggilan apa? The white slave, budak putih, maksudnya apa? Oh, mereka bekerja kepada orang-orang kulit putih. Kasihan sekali mereka ini. Jadi mereka bekerja untuk hidup. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus bertindak. Aku harus melakukan sesuatu untuk mereka. Karena mereka tidak ke sekolah, bukan Bu Sarah. Mereka sama sekali tidak melakukan. Mereka tidak belajar. Tidak tahu apa itu Alkitab. Baiklah. Saya akan menghubungi teman saya. Terima kasih Bu Sarah. Saya Reverend Thomas Stock, teman dari Robert Raikes. Beberapa hari yang lalu Robert Raikes datang kepada saya dan berkata untuk memulai sebuah sekolah, namanya Sekolah Minggu. Lalu saya mulai bertanya, buat apa? Saya baru tahu, ternyata banyak sekali anak-anak menjadi white slaves. Mereka tidak sekolah, mereka tidak belajar, mereka tidak melakukan apapun, tapi mereka hanya bekerja 12 jam sehari. Anak-anak itu perlu sekali bimbingan ya. Lalu saya berpikir, kenapa tidak? Mari kita buat Sunday School bersama Robert Raikes. Saya akan mengajarkan mereka membaca, menulis, lalu saya akan mengajarkan firman Tuhan sepanjang hari. Tapi yang penting, saya harus menyediakan minuman dan makanan untuk mereka. Karena mereka pasti kelaparan. Dan mereka masih anak-anak. Mereka pasti perlu manisan. Jadi saya akan menyediakan permen-permen juga untuk mereka. Baiklah. Tapi sepertinya aku punya masalah. Beberapa dari mereka sepertinya tidak mau datang ke sekolah. Karena biasanya orang-orang datang ke sekolah minggu atau ke gereja itu dengan berpakaian rapi, berpakaian bagus. Aku lihat baju mereka compang-camping, baju mereka sangat kotor. Kalau begitu, aku harus mempersiapkan kain untuk membuat baju untuk mereka. Aku akan mempersiapkan ikat rambut untuk anak-anak supaya mereka bisa tetap rapi. Dan yang pasti, mungkin aku akan meminta istriku
untuk memandikan mereka. Setidaknya mereka mandi seminggu sekali. Ide yang bagus. Saya akan mengerjakan dengan baik. Robert Rex, mari kita kerjakan bersama-sama. Oke, saya tahu pasti ada beberapa yang senyum-senyum ya. Ya, kakak-kakak, saya berharap kakak-kakak bisa dapat intinya gitu ya dari video yang saya buat supaya nggak dengan ngomong saya terus gitu ya. Jadi itulah ceritanya Robert Rex dan Thomas Stock pertama kali membuat yang namanya sekolah minggu. Sekolah minggu di awal-awal tidak ada hubungannya dengan gereja sama sekali. Malah kalau misalnya kita lihat sejarah sekolah minggu di Indonesia, itu baru tahun sekitar 40 atau tahun 40-an di masa penjajahan Belanda, di mana Belanda membawa gereja sekolah minggu itu ke dalam gereja. Jadi sebelumnya yang namanya sekolah minggu tidak ada hubungannya sama sekali dengan yang namanya gereja. Jadi yang terjadi waktu itu Robert Rex dan Thomas Stock mereka intinya ingin anak-anak ini nggak liar atau mati di jalan dan mereka mau anak-anak ini punya masa depan dengan mengajarkan baca, tulis ditambah karena ada pastor, ada Reverend Thomas Stock, dia ajarkan perjanjian baru kepada anak-anak. Jadi itu konsep awalnya tidak ada di bawah gereja dan tujuan pembelajarannya hanya mengajarkan kemampuan dasar, memberikan eh, konsep tentang perilaku, manner gitu ya, sikap yang baik dan sebagainya. Dan sekali lagi ini untuk penginjilan. Tidak ada hubungannya dengan gereja karena gereja tidak mau ambil bagian ini sama sekali di masa itu. Karena buat mereka, hai anak-anak, nggak ada fungsinya, nggak ada artinya, nggak ada pentingnya buat gereja. Jadi waktu itu mereka tidak mau ambil bagian sama sekali. Jadi inilah yang dikerjakan oleh Robert Rex dan Thomas Stock. Jadi hanya untuk mengajar anak-anak. Nah, tapi masalahnya kenapa jadi bisa gede banget teman-teman? Karena Robert Rex ini punya yang namanya Gloucester Journal. Robert Rex berpikir, ini adalah satu kegerakan yang sangat amat baik. Dia melihat banyak sekali perubahan terjadi dalam diri anak-anak. Kenapa tidak dia tulis artikel ini di surat kabarnya? Akhirnya dia buat tuh artikel tentang Sunday School Movement gitu. Ya, mulai dari Gloucester bla bla bla. Jadi 83 akhirnya ceritanya tersebar gitu. Namanya newspaper waktu itu mungkin kalau zaman sekarang mah dia masukin ke TikTok atau dia masukin ke Instagram kali ya. Jadilah viral gitu ya. Karena viral gitu ya, beberapa gereja bukannya dukung dia, malah gereja Anglikan waktu itu malah menolak dia sama sekali dan dan kasih tahu bahwa kegerakan ini adalah kegerakan yang tidak gerejawi, tidak alkitabiah. Ya, jadi waktu itu malah gereja menolak dia. Ya, lalu yang lebih gila lagi adalah masyarakat mengutuk dia, terutama para bisnismen di dunia alkohol. Ya, jadi kakak-kakak menarik ya kalau belajar sejarah ada orang-orang yang didukung oleh gereja bikin bir itu dengan kata-kata yang sangat sangat Kristen. Bukannya the goodness of God, tapi the Guinness of God. Makanya ada Guinness, Guinness beer. Itu karena didukung oleh gereja, karena gereja dapat uang dari penjualan bir. Sampai segila itu waktu masa itu. Jadi pengusaha bir marahlah sama Robert Rex. Karena anak-anak jadinya nggak konsumsi bir sama sekali. Berkurang jadinya omsetnya. Tetapi kegerakan ini tetap ada beberapa yang melihat this is good. Gitu. Akhirnya mereka adopsi, berkembang akhirnya di wilayah Inggris dan beberapa wilayah Eropa. Ya, nah setelah yang luar biasa 4 tahun berjalan, ya sudah ada 250.000 anak yang mengikuti. Ya, lalu sampai tahun 1835 sudah ada 1,5 juta anak katanya yang sudah ikut di kegerakan yang namanya Sunday School Movement. Dan ini tersebar di wilayah Inggris dan beberapa Eropa.
Nah, kegerakan ini kakak-kakak enggak hanya hanya terjadi di Inggris waktu ada satu masa di mana di Eropa itu terjadi banyak pemberontakan, akhirnya mereka nggak tahan, lalu ekonomi juga semakin memburuk, mereka pindahlah ke Amerika. Jadi ada yang pindah ke Amerika Utara gitu ya, ada yang pindah ke tengah, ada yang pindah ke daerah selatan. Makanya kakak-kakak nggak aneh kalau di Amerika itu ada tempat-tempat yang namanya sama kayak di Inggris tapi pakai kata new. New York, New Orleans gitu ya. New apa banyak itu karena mereka itu pindahan dari apa namanya Eropa, Inggris Eropa ke Amerika. Dan gerakan ini dibawa oleh dua orang, Wesley dan Whitefield ke ke Amerika. Nah, bedanya waktu mereka pindah ke Amerika, ke gerakan ini sudah langsung ada di bawah gereja. Ya, jadi kegerakan sekolah minggu ini bukan serta-merta langsung ada di bawah gereja, enggak. Hanya karena dibawa oleh beberapa misionaris lah ceritanya, akhirnya mereka pindah dan langsung ada di bawah yang namanya gereja. Nah, dibawa oleh mereka ke gereja, akhirnya tersebarlah kegerakan ini ke seluruh dunia. Nah, pertanyaannya kenapa ya? Kenapa gerakan sekolah minggu ini akhirnya jadinya booming? Ya, khususnya di Amerika itu jadi gerakan yang sangat amat booming di Amerika. Ternyata karena itu mengungkapkan gitu ya, merangsang kalau saya katakan kesadaran orang-orang, oh ternyata penting ya semua pendidikan publik ini gitu. Bahkan untuk anak-anak. Lalu orang tua juga merasa di saat anak-anaknya dididik, kok aku jadi lebih gampang ngurus mereka di rumah gitu. Anak-anak kok jadi bisa bantu aku banyak hal, baca gitu. Bahkan orang tuanya tuh banyak diajar oleh anak-anaknya baca tulis. Jadi disitulah berkembang gitu. Lalu yang kedua, kegerakan sekolah minggu ini juga membangunkan kelas menengah dan juga atas gitu ya untuk lebih berkontribusi kepada masyarakat. Nah, kebangkitan ini akhirnya nanti ujung-ujungnya juga memicu munculnya reformasi sosial di Amerika gitu. Jadi orang-orang semakin mengerti bahwa aku kaya, aku harus berbagi gitu. Aku miskin tapi bukan berarti aku miskin secara iman, secara spiritualitas dan juga secara akhlak begitu. Jadi waktu itu di masa-masa tahun 1700 sampai 1900 itu memang terjadi pergolakan, tetapi kelas menengah itu juga semakin banyak dilihat dan semakin banyak memberi kepada yang bawah. Nah, lalu yang lain juga mendorong produksi distribusi materi kurikulum, printing gitu ya, tuh eh, bukannya diktat apa sih yang kecil-kecil itu, pasti jadi lupa. Apa sih, Mister Kakak, kalau dulu kita waktu pensil yang kecil-kecil itu loh yang apa sih? Dulu Traktat. kita traktat, nah itu traktat. Thank you. Di banyak sekali itu dibuat di masa-masa ini. Di masa 1800, 900 tuh banyak sekali dibuat traktat-traktat, kartu-kartu seperti itu untuk kurikulum pendidikan agama. Jadi dengan berkembangnya printing, akhirnya semakin banyak juga orang lebih mengerti, orang awam lebih mengerti tentang yang namanya kekristenan gitu. Lalu yang lain juga akhirnya ini membangkitkan keinginan untuk pendidikan orang dewasa. Jadi nanti kalau dilihat dari pergerakannya, sekolah minggu tidak hanya untuk anak-anak. Kalau kakak-kakak tahu gereja-gereja baptis ada sekolah minggu juga untuk orang dewasa. Jadi ada juga sekolah minggu untuk orang dewasa di mana orang dewasa belajar khususnya perjanjian baru. Jadi kakak-kakak bisa ngelihat ya dari anak-anak, ternyata anak-anak diberkati, akhirnya orang tua juga ikut. Tetapi itu hanya kebanyakan dibaptis. Kalau gereja-gereja Pentakostal Protestan, akhirnya sekolah minggu itu jauh lebih identik dengan anak-anak. Begitu ya kakak-kakak ya, bisa diterima. Kalau ada pertanyaan bisa ditanya nanti ya kakak-kakak. Nah, kalau gitu apakah gerakan sekolah minggu ini baik-baik saja, very smooth gitu ya, selama 300 tahun perkembangannya? Enggak juga kakak-kakak.
di awal-awal ya banyak masalah karena yang mengajar itu sebagian besar orang awam. Mereka bisa mengajar baca, mengajar tulis, tapi di saat harus mengajarkan perjanjian baru, Alkitab, ada miss gitu ya, ada miss konsepsi. Jadi banyak pendeta-pendeta juga yang harus akhirnya masuk ke lapangan tentang hal ini. Lalu nggak hanya itu, kurikulum yang dipakai beragam gitu, berkembang. Sekali lagi, waktu di awal saya bilang di masa-masa ini juga berkembang denominasi Kristen yang berbeda-beda. Mormon, Baptis, Pentakosta gitu ya, sangat berkembang sampai akhirnya kurikulum dan sebagainya berkembang juga, dan banyak kurikulumnya itu dibuat oleh orang dewasa, tidak untuk anak-anak. Ya, lalu nggak hanya itu, kakak-kakak, perbedaan budaya dari Inggris dibawa ke Amerika jadi masalah juga. Ya, jadi apa pembelajarannya gitu ya kan, belajar budaya juga, belajar perjanjian baru dan sebagainya itu kan lebih ada budaya juga dan sebagainya, tidak bisa disampaikan dengan konsep dan relevansi yang benar kepada anak-anaknya, jadi nggak realistis. Jadi ada permasalahan-permasalahan ini. Lalu saya mulai berpikir loh kakak, ini kan saya ambil dari buku ya. Waktu saya baca-baca lagi, kayaknya masalah ini masih ada deh sampai hari ini. Iya nggak sih kakak-kakak ya? Kayaknya masalah tiga hal ini aja, walaupun banyak masalah yang lain, sekolah minggu sampai sekarang diajar kok sama orang awam gitu ya. Kita semua kan nggak semuanya belajar teologi gitu ya. Terus kadang-kadang konsep-konsep pembelajarannya suka nggak relevan, nggak kontekstual, sama juga kok. Terus kurikulum, ini kurikulum mau pakai kurikulum apa ya? Pakai kurikulum bina warga kah? Pakai kurikulum A kah? Kurikulum B kah? Gitu ya. Banyak konsep-konsep yang ternyata dari tahun 1800 sampai sekarang masih juga jadi masalah. Gitu kakak-kakak. Tapi balik lagi, semuanya itu sebenarnya malah jadi satu refleksi buat kita kakak-kakak ya. Apapun yang terjadi di masa lalu, itu membentuk kita saat ini. Nah, saya mau main sedikit ya supaya jangan terlalu serius ngedengerin saya terus gitu ya kakak-kakak ya. Dengerin saya terus. Jadi kita mau break dulu. Mari kita menjawab pertanyaan yang pertama ini. Saya akan kirimkan link slide-nya sebentar ya. Saya akan kirimkan link slide-nya di chat. Tapi coba kakak-kakak telaah dulu pertanyaan saya. Kalau anak-anak di masa dulu tuh nggak mau ke gereja, itu karena masalah ketidaklayakan. Mereka nggak layak, nggak punya baju bagus, nggak mandi, malu gitu ya, miskin, makanya ke gereja. Kalau menurut kakak kan nih, anak-anak zaman sekarang malas ke gereja, itu gara-gara apa? Oke? Itu pertanyaannya ya. Saya akan kirimkan linknya dulu ya. Saya akan kirimkan linknya dulu. Saya akan kirimkan linknya di chat. Sebentar ya, saya malah tadi matiin chatnya saya. Saya akan lupa untuk ini. Kakak bisa lihat di Slido sebentar ya. Izinkan saya buka dulu Slido-nya. Oke, saya akan share linknya dulu. Oke. Oke, saya akan kirim di chat kakak ya. Silakan dilihat di chat. Everyone in meeting, so this is the link. Yang bisa aja, yang bisa untuk pakai Slido-nya, silahkan dibuka Slido-nya ya. Udah langsung ada harusnya kakak-kakak. Di depan kakak, coba dicoba ya. Saya udah kirim link Slido-nya di depan kakak. Di chat maksudnya. Silahkan dicoba dan silahkan dijawab ya. Oke. Ini sudah ada yang masuk, thank you. Bosan katanya ya, nggak ada teman di sekolah minggu, nggak ada yang ngantar. Oh ini menarik, nggak punya uang persembahan, masih ngantuk, bangunnya pagi amat. Oke. Oh, GSM-nya nggak menarik katanya gitu, guru sekolah minggunya nggak menarik. Rasa males, bangunnya kesiangan, orang tuanya nggak ngajak, lebih suka main game di rumah. Bener juga ya, anak-anak zaman sekarang. Cara mengajar kakaknya kurang interaktif gitu ya. Ada juga sih beberapa ngomong orang tuanya nggak mau nganter. Oh, gurunya terlalu jadul. Oke, span attention anak-anaknya pendek. Sedangkan sekolah minggu biasanya sejam lebih. Waduh,
Jauh ini apa lama banget ya. Karena membuat ada yang nggak menarik, sukanya di rumah aja nonton. GSM-nya udah tua, lebih prefer main gadget. Oke, susah bangun pagi, nggak ada dorongan yang kuat dari orang tua. Oke, temen-temen aku terlalu berisik. Sekolah minggunya terlalu berisik. Anak-anak udah punya gadget, hiburan di rumah lebih menarik. Orang tua tidak ada, nggak ada hukuman gitu ya kalau nggak datang. Bisa, ini bisa sekolah minggunya online sekarang. Ya, jadi lebih baik di rumah aja. Anak-anak lebih banyak pengen rebahan. Ini yang menarik. Pemusiknya suka salah kunci. Oke, jadi nggak enak gitu ya ibadah sekolah minggunya. Oke, lucu-lucu. Lebih suka ikut mama papa ke mall. Ini mama papanya perlu ditatar ya. GSM-nya nggak kekinian. Nah, ini ngomongin ini ya, nggak kekinian, kurang menarik, suka pada kasar teman gerejanya. Wah, ini harus dievaluasi ya kakak-kakak ya. Kalau misalnya di gereja aja ngomongnya kasar, apalagi di luar gereja tuh ya. Oh, takut sama sekolah minggu. Ini menarik nih, takut sama sekolah minggu, jadi lebih sering ikut mama papa ke ibadah umum. Waduh, temannya sedikit. Jadi kalau saya lihat nih banyak soal temannya tidak banyak. Diajak mami jalan pagi. Oke. Oke. Cara menyampaikan gurunya kurang dipahami anak-anak. GSM-nya gurunya kurang ngerti dunia anak masa kini. Good. Materinya ngulang terus pelajaran agama yang ada di sekolah, jadi bosan. Oke. Sekolah minggunya kepagian, Miss. Jadi tiap hari udah ke sekolah pagi. Jadi pengennya hari Minggu santuy aja. Oke. Menarik, menarik. Oke. Saya stop dulu ya. Lebih baik makan di restoran. Oke, kakak-kakak, ternyata memang kalau kita lihat ini eh problem yang saya pikir sebenarnya ada jalan keluarnya gitu ya. Ada jalan keluarnya. Kita bisa kasih sesuatu. Makanya saya percaya teman-teman ya 160 orang nih yang hadir di sini, kenapa ikut pembinaan Bina Warga? Karena ingin mengubah, bener nggak sih, sekolah minggunya tuh bisa lebih banyak menjangkau anak-anak gitu ya. Saya percaya Robert Rex itu trending dan viral di masanya. Nah, saya pikir kita juga perlu pikirkan bagaimana sekolah minggu kita trending dan viral bagi anak-anak supaya mereka antusias gitu. Nah, saya akan tanya lagi pertanyaan yang kedua nih kakak-kakak ya. Saya stop dulu yang tadi ya, pertanyaan yang pertama ya. Kakak, kalau tadi pertanyaan yang pertama ya, saya kan jawab bagaimana anak-anak masa gini tuh segen untuk ke sekolah minggu. Tetapi saya bakal tanya balik sama kakak-kakak. Kakak, apakah kakak juga ke sekolah minggu dulu? Ya, apakah sekolah minggu kakak-kakak tuh waktu dulu gitu ya? Apakah itu mengubah kakak-kakak? Nah ya, gak usah panjang-panjang, gak usah curcol ya kakak ya. Coba bagikan, iya karena sekolah minggu saya jadi tahu, jadi bertobat misalnya gitu ya. Karena sekolah minggu saya jadi bisa tahu tentang Tuhan Yesus gitu, misalnya gitu ya. Jadi itu yang akan dibahas. Nah linknya beda teman-teman ya, kakak-kakak beda. Jadi saya akan bagi dulu. Harusnya sih beda ya. Coba saya cek dulu. Kalau tadi sih saya cek beda. Saya kasih linknya lagi di sini. Kalau sama sih berarti aman. Oh sama deh linknya. Coba ya kakak-kakak ya. Sekarang kita jawab pertanyaan yang kedua. Nah, udah keluar belum pertanyaan yang kedua di kakak-kakak? Bagaimana sekolah minggu mengubah atau menginspirasi kakak-kakak? Coba, sudah ada yang bisa masuk kakak-kakak? Oke, good. Iya, karena sekolah minggu membuat karakter saya lebih baik, membuat saya lebih sabar. Oh, enggak, saya nggak ke sekolah minggu karena dulu anak kecil dianggap remeh. Saya ke sekolah minggu jadi banyak teman. Oh, good. Cerita Alkitab membuat saya punya teladan. Oh, that's very good. GSM di masa itu menyenangkan dan menyegarkan saya.
Oke. Biasa aja tuh gitu ya, nggak ada satu hal yang spesial. Oke. Saya jadi lebih pede di saat masuk sekolah minggu. That's good. Jadi saya jadi punya banyak stiker. Ini ya. Ini tipe anak sekolah minggu yang ke sekolah minggu karena ngumpulin stiker. Good. Tapi nggak apa-apa ya. Karena sekolah minggu, saya tetap jadi pengikut Yesus sampai hari ini. Good. Dulu ada mahasiswa STT yang praktek, dialah yang bantu saya mengubah sekolah minggunya jadi lebih menyenangkan. Ini jadi penguatan ya buat saya nanti ngajar guru-guru di STT ya. Oh, karena sekolah minggu cerita Alkitab lebih saya mengerti dan saya juga punya lebih banyak teman. Good. Saya waktu kecil sekolah minggu karena takut sama papa. Jadi saya ke sekolah minggu lebih baik ke sekolah minggu daripada dimarahin. Tapi sekarang jadi guru sekolah minggu. God, ya. Dulu saya ke sekolah minggu rajin karena dapat kue dan permen. Gak apa-apa, seenggaknya sekarang jadi guru sekolah minggu ya, ada hasilnya. Dulu di sekolah minggu jadi tahu cerita-cerita Alkitab, menarik kreativitas kakak-kakak guru sekolah minggu dulu tuh. Good, good, good. Oh, ini menarik nih, sekolah minggu mana nih? Saya ke sekolah minggu karena dikasih uang jajan. Saya juga mau tuh sekolah minggu itu ya. Tapi saya pikir itu mungkin di masa itu yang dibutuhkan. Nanti saya kasih tahu kenapa ya. Karena menjawab kebutuhan. Ya, menjawab kebutuhan. Saya masuk ke sekolah minggu karena saya jadi lebih baik. Oke, dapat snack, seru-seruan, makan bareng sama teman-teman. Jadi kakak ini nanti saya akan share ya, saya akan kasih ke Pak Hendra jawaban-jawaban kakak ini. Karena saya melihat dari jawaban-jawaban kakak-kakak ini aja, ternyata sekolah minggu itu banyak mengubahkan orang, banyak jadi inspirasi anak-anak, gitu ya. Thank you, thank you, thank you. Oh ini terakhir ya, terakhir. Firman Tuhan di sekolah minggu lebih mudah dimengerti daripada khotbah pendeta. Oke, mari kita sampaikan ini kepada Pak Hendra ya untuk membina pendeta supaya bisa khotbah lebih bisa dimengerti para jemaat. Oke, kakak-kakak, thank you banget ya. Ini luar biasa jawabannya. Good, good, good. Saya sangat entertained ya, sangat bersuka cita. Tapi teman-teman, dari dua pertanyaan ini ya, teman-teman melihat bagaimana sejarah saya di sekolah minggu 40 tahun, kalau saya 40 tahun yang lalu berarti gitu ya, 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bahkan mungkin 10 tahun yang lalu, sejarah itu membuat saya sekarang siapa saya sekarang ini. Membuat saya mungkin ya termotivasi jadi guru sekolah minggu nih sekarang ini. Jujur, apa kakak-kakak, dalam keluarga saya enggak ada cerita anak jadi hamba Tuhan. Keluarga saya, keluarga Chinese di Bandung, kakak saya bisnismen, bankir gitu ya. Terus papi saya sendiri adalah bisnismen dan sebagainya. Nggak ada cerita jadi guru atau hamba Tuhan. Kenapa kok bisa? Dimulai dari sekolah minggu. Saya kakak-kakak kalau sekolah minggu kerjaannya tidur. Kenapa? Karena hari Sabtunya itu saya nonton film silat namanya Tolyong Tok sampai malam. Tapi saya harus ke sekolah minggu karena saya harus ngisi buku sekolah minggu. Saya sekolah di BPK, jadi harus ngisi buku sekolah minggu atau nilai agama saya jelek. Jadi papi saya udah koar-koar. Awas ya kalau nilainya jelek. Jadi mau nggak mau saya ke gereja. Disitulah saya bertemu dengan guru sekolah minggu saya, namanya Tan Gioksian. Ya, saya tidur tuh nggak pernah dimarahin. Tapi setelah bangun gitu ya, saya biasanya bangun setelah doa Bapak kami tuh. Ayo berdiri semuanya. Pengakuan iman rasuli, doa Bapak kami. Udah beres gitu, biasa saya panggil sama lausu saya itu sama guru sekolah minggu. Lin, jangan pulang dulu. Kita jajan. Nah, ya, itu trik guru sekolah minggu ya kan kasih snack kan atau yang dikasih uang jajan kan? Kita makan kita jajan dulu. Mau apa? Biasanya tuh makanan paling heboh itu adalah cakwe dan teh botol sosro waktu itu ya. Jadi belilah. Tapi itu sebenarnya adalah ada udang di balik batu. Setelah saya makan gitu, pas makan diulang lagi cerita sekolah minggunya oleh lause saya ini, oleh guru sekolah minggu ini saya lagi dari awal sampai akhir, terus dia doain saya secara pribadi.
Dia sekarang jadi partner kerja saya di STTB. Dia kalau cerita ya, untung kerja keras saya, Pau ya. Orang mau jam 10 teh udah pada pulang. Gua mah pulang teh jam 12 demi nemenin elu tuh gitu ya. Akhirnya elu jadi hamba Tuhan. Gitu ya. Saya mulai berpikir, iya ya, kalau Tuhan sudah menetapkan dan sudah memilih, papa mama saya itu Buddha, Bapak Ibu. Buddhis yang sangat amat kuat. Tapi kok saya bisa jadi hamba Tuhan? Dan saya dipersiapkannya bukan di SMA, bukan di kuliah, tapi di sekolah minggu. Jadi kenapa hati saya buat sekolah minggu? Karena disitulah sejarahnya saya ada. Mulai dari sekolah minggu. Gitu kakak. Jadi thank you banget buat sharingnya. Nanti saya akan bagikan ya kakak. Kita lanjut dulu kakak. Kenapa dua hal ini saya tanyakan kepada kakak? Karena kalau saya nggak tanyakan dua hal ini, kakak nggak akan pernah bisa melihat yang namanya sejarah, history, itu matters gitu, penting buat kita hari ini. Tetapi dengan adanya Robert Rakes, Thomas Stocks gitu ya, Wesley, bahkan Calvin, Luther sekalipun, mereka adalah orang-orang yang melihat bahwa anak-anak itu penting. Makanya mereka pikirkan bagaimana anak-anak bisa dibaptis dari kecil. Ya, saya nggak akan bahas itu sangat amat detail semua sejarahnya. Tapi harus ada orang-orang yang melihat anak-anak penting. Nah, disitulah kakak akan kasih satu video ini dibuat sama kegerakan juga yang namanya 414 Windows, gerakan 414, jendela 414, yang mengatakan bahwa anak-anak itu bisa diinjili, anak-anak itu bisa dimenangkan imannya bahkan kuat sampai dewasa di antara umur 4 sampai 14 tahun. Nah, salah satu dosen saya namanya Dan Brewster, almarhum, dia bilang bahwa seringkali anak-anak itu bukannya jadi satu mandat utama, tapi malah jadi satu pengabaian utama, terutama di gereja. Mari kita lihat video ini bersama-sama ya, Kakak. Kebanyakan pendeta, pemimpin gereja, pemimpin gerakan misi, dan sarjana teologi tahu bahwa Yesus menyampaikan beberapa hal tentang anak-anak. Dia menerima mereka dan senang ketika mereka datang menyembahnya. Yesus menjadi marah ketika para murid menghalangi anak-anak untuk datang kepadanya. Dia berkata, "Jangan menyesatkan anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Perkataannya menyiratkan bahwa ada malaikat yang menjaga anak-anak. Dia berkata bahwa jika Anda menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, lebih baik sebuah batu kilangan diikatkan pada leher Anda, lalu Anda ditenggelamkan ke dalam laut. Para pendeta tahu itu. Para misionaris, apalagi profesor teologi, jelas tahu peringatan itu. Tapi kemungkinan hanya itulah yang mereka tahu. Mereka tidak tahu bahwa ada lebih dari 1.400 referensi di dalam Alkitab yang berbicara tentang anak-anak. Dan banyak dari referensi tersebut punya makna teologis yang penting. Banyak ayat berbicara bagaimana Allah memakai anak-anak untuk memperluas kerajaannya dan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Tetapi selama ini, ayat-ayat itu diabaikan. Salah satu buku di rak saya berjudul Teologi Kristen, tebalnya 1.200 atau 1.300 halaman. Namun, jika indeksnya dibuka dan kita mencari kata anak-anak, kita hanya akan menemukan 2 atau 3 atau 4 referensi. Itu saja. Mahasiswa teologi sekarang bisa saja memperoleh gelar yang memukau, namun tidak pernah belajar sesuatu yang signifikan tentang anak-anak. Tidak pernah melihat bahwa anak-anak itu penting, tidak pernah memperhatikan bagaimana Allah memakai anak-anak. Tidak menyadari bahwa bagi masa depan pelayanan mereka di gereja, penting untuk memahami tentang anak-anak, pola pengasuhan, dan hal-hal sejenisnya. Kita tahu tentang amanat agung The Great Commission, tetapi yang sering terjadi adalah pengabaian besar, The Great Omission. Ada begitu banyak referensi Alkitab yang tidak pernah diperhatikan gereja, sehingga saya menyebutnya sebagai sebuah pengabaian besar.
Kakak setuju dengan hal ini? Ya, waktu saya kuliah kan, saya kuliah di Malaysia, terus ketemulah dengan Dan Brewster, lalu ngobrol panjang lebar dan sebagainya. Disitulah saya mulai tertampar, kakak. Kenapa? Karena saya sempat merasa bahwa saya tuh nggak di anak-anak pelayanannya. Lalu saya merasa bahwa pelayanan anak-anak itu nggak banyak dihargai di gereja, gitu ya. Bahkan ada satu masa saya jadi guru TK, kakak. Jadi guru TK hampir 15 tahun. Tapi ada masa-masa saya sangat amat tidak pede dan kalau ditanya, "Oh, Paulin guru di mana? SMA mana?" Karena orang tuh berpikir kalau jadi guru tuh lebih 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 kastanya lebih tinggi gitu ya. Kalau guru SMA atau guru SMP. Ada masanya saya kalau ditanya terus jawab tuh, "Oh, guru TK," gitu ya. Nggak pede gitu guru TK. Tapi tuh saya ngobrol sama dia, Paul, dia bilang, "Nggak ada anak-anak, nggak ada orang dewasa. Tidak ada sekolah minggu, tidak ada gereja." Wah, saya lagi waktu saya dengar itu, oh iya, ya dia bilang. Terus waktu saya kuliah itu kakak-kakak, kita sempat ada kayak riset gitu ya, kualitatif. Kita tanya beberapa orang, kita tanya beberapa gembala. Menarik dan nyesek juga. Ada berapa gembala tuh yang kita wawancara, dia sampai nangis. Dia bilang bahwa kesalahan terbesar saya dalam hidup sebagai seorang gembala adalah meniadakan sekolah minggu. Karena saya sangat amat sombong. Karena saya merasa sekolah minggu nggak penting. Dan yang terjadi 20 tahun kemudian, gereja dia tahun 2019 waktu saya kuliah itu, dari ratusan, waktu saya wawancara itu, gereja dia hanya tinggal 30-an. Dan dia bilang, karena saya menutup sekolah minggu. Dari situ saya mulai berpikir, kakak-kakak, ya, bahwa kita ini memang Tuhan bentuk begitu rupa, Tuhan pilih begitu rupa, Tuhan paksa begitu rupa untuk ada di sekolah minggu, bukan karena satu kebetulan, tapi eh, saya ambil satu quotes dari Michael J. Anthony, salah satu penulis dan teolog yang saya sangat suka. Dia bilang, karena Tuhan itu masih kekeh gitu ya, tentang bisnis, kingdom bisnis untuk menjangkau yang terhilang, dan dia mampu mencapai tujuannya bukan, maaf kalau saya bilangnya, maaf, bukan oleh orang-orang yang dibayar oleh gereja. Mungkin ya, maaf, sebagai pendeta, sebagai evangelis, walaupun kita perlu mereka. Kita sangat amat perlu hamba Tuhan, kita sangat amat perlu pendeta. Tapi Michael J. Anthony bilang, Tuhan akan pakai para sukarelawan. Waktu saya baca ini konteks Michael J. Anthony nulis tuh tentang sejarah gereja, secara gereja, dan khususnya di bawah dia ngomong soal yang namanya Sunday School Movement. Robert Rakes tidak dibayar. Thomas Knox tidak dibayar. Wesley tidak dibayar. Bahkan kalau Robert Rakes dan Thomas Knox mungkin dia malah ngeluarin uang banyak gitu untuk pelayanan ini. Dan kita sukarelawan semuanya di sini. Ya, waktu saya jadi guru sekolah minggu juga saya sukarelawan. Tapi ini adalah bagian dari God's kingdom business. Dan dia butuh orang-orang seperti kita, para sukarelawan. Dan kalau kita lihat kenapa ya sukarelawan? Karena kalau kita lihat back ke belakang, jauh ke belakang, Robert Rakes itu dia mengambil banyak sukarelawan. Dan kebanyakan yang dia ambil adalah para ibu-ibu. Jadi kalau dilihat lebih detailnya lagi sejarah sekolah minggu ini, kakak-kakak, dari Robert kan Thomas Stock bilang, saya perlu nih istri saya buat memandikan anak-anak. Betul ya tadi ya. Terus dia juga butuh para ibu-ibu yang membuatkan baju untuk anak-anak. Lalu dia juga butuh ibu-ibu untuk masak untuk anak-anak. Jadi waktu itu bukan hanya anak-anaknya aja yang diedukasi, tapi para ibu diedukasi, lalu mereka harus ngurus anak-anak. Makanya no wonder guru-guru itu banyaknya ibu-ibu gitu ya. Guru sekolah minggu, guru sekolah. Karena memang hatinya itu mungkin lebih klop lah, lebih punya keibuan. Tapi jangan salah sangka ya, Robert Rakes dan Thomas Stock juga melatih para bapak,
untuk mengajar menulis, membaca, dan mereka juga mengajarkan para bapak untuk mengajarkan Alkitab. Kenapa? Karena pada masa itu Alkitab masih punya ada kayak budaya yang membacakan Alkitab, yang harus memimpin doa, itu harus bapak-bapak. Ya, jadi sewaktu saya baca-baca lagi, ternyata dia tuh bilang juga karena di dalam Alkitab itu banyak sekali disebutkan hati Bapa, Allah Bapa. Jadi tidak selayaknya ibu katanya yang membacakan. Jadi harus ayah. Waktu masa itu ya. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ayah-ayah gitu ya, para laki-laki itu memang harus berkolaborasi dan harus ada di sekolah minggu supaya figur bapaknya, figur Allah bapaknya dapat. Nah, ini juga jadi salah satu pemikiran kita semuanya ya, kakak-kakak semuanya. Supaya di sekolah minggu itu harus ada figur bapak-bapak yang laki banget gitu ya untuk bisa merepresentasikan Allah yang kuat, Allah yang penuh kuasa, Allah yang bertindak seperti itu. Tapi harus juga ada ibu-ibu yang memperhatikan karakter, manner, sikap, dan semuanya itu adalah volunteer. Ya, jadi waktu saya baca-baca lagi, iya ya, sejarah itu semuanya mengungkapkan banyak fakta-fakta dan hal-hal yang baik yang seharusnya sekolah minggu sekarang tetap jalankan. Ya, jadi kalau saya boleh sampaikan lebih dalam lagi gitu ya kakak-kakak, yang namanya sekolah minggu itu bukan cuma sekedar datang, dengerin firman Tuhan, pulang, ngisi buku sekolah minggu, dadah. Enggak. Sekolah minggu itu lebih daripada cuman buka kepala, isi materi, pulang. Enggak. Sekolah minggu itu mengubah hidup. Sekolah minggu itu mengubah karakter, tadi kakak bilang seperti itu. Sekolah minggu itu mengubah cara pandang anak-anak tentang siapa Allah gitu ya. Sekolah minggu itu bahkan jadi jawaban sosial buat mereka yang mungkin ya. Saya ingat saya pernah dibantu uang sekolah karena saya waktu itu aktif paduan suara. Saya inget banget deh karena papi saya sempat bangkrut, lalu sekolah minggu ini kayak kasih rekomendasi ke sekolah saya which is BPK. Akhirnya saya dapat bantuan uang sekolah karena sekolah minggu kasih rekomendasi. Jadi nggak masalah gitu ya kalau tadi bahkan ada sekolah minggu yang kasih uang jajan. Mungkin. Karena waktu itu guru-guru sekolah minggu ngeliat kita, ngelihat Anda yang tadi menuliskan itu, ngelihat kakak sekolah minggu, memang perlu uang jajan. Memang perlu mungkin ya uang buat beli baju. Memang perlu mungkin uang buat beli sembako. Ya, jadi harus menjawab juga kebutuhan sosial. Menjawab juga apa kebutuhan anak-anak yang perlu didengar. Jadi saya senang banget kalau ngelihat sekolah minggu itu yang kalau habis sekolah minggu tuh ada guru sekolah minggunya ngobrol gitu sama anaknya, curhat, curcol, atau saya senang ngelihat guru sekolah minggu tuh yang udah beres sekolah minggu masih bisa main sama gurunya, main sama teman-temannya gitu ya. Karena maaf kakak-kakak, saya berapa kali diundang gitu ya sekolah minggu atau di remaja gitu, banyak sekali sekarang yang which is mega church. Guru-guru setelah beres harus dijemput pakai tanda tangan atau pakai tab dan sebagainya. Udah gitu pulang. Nggak ada tuh lagi masa-masa anak-anak curhat, ngobrol sama temennya. Karena setelah itu mereka udah langsung pergi sama orang tuanya dan sebagainya. Sekolah minggu hanya sekedar transfer ilmu, transfer cerita. Sekolah minggu hanya jadi sekedar tempat hura-hura. I'm sorry to say. Tempat buat nyanyi-nyanyi kelap-kelip gitu, lampu dan sebagainya. Saya nggak bilang itu salah, ya. Mungkin itu sangat amat kontekstual juga buat anak-anak zaman sekarang. Tapi yang saya pikirkan tuh setelahnya. Setelahnya ada nggak kegiatan yang tetap membuat mereka merasa ada teman di sekolah minggu? Ada nggak satu kegiatan mungkin kelompok sela atau pergi hangout bareng dan sebagainya di mana anak-anak ngerasa, oh guru sekolah minggu saya juga merhatiin saya kok gitu. Oh ada anak-anak yang ngerasa, oh saya bisa curhat juga sama guru sekolah minggu saya gitu. Jadi ada nggak ya, Mas? Saya pikir sekolah minggu harus diperhatikan nggak hanya cuman sekedar ngisi
apal ayat Alkitab gitu ya. Pulang ya udah gitu. Tapi mari kita lihat sejarahnya bagaimana Robert Rakes mengubah anak-anak, mengubah keluarganya si anak-anak itu, bahkan mengubah kekristenan. Nah, jadi yang saya pikirkan juga bagaimana gereja bisa mengubah hidup. Satu hal yang ini waktu saya persiapan, saya teringat lagi, terus saya cek-cek lagi, ada satu kegerakan, ini bisa dicek di websitenya, namanya New Beginning, Means, dan sebagainya. Setahu saya ini tuh adalah kegerakan yang dibantu oleh gereja baptis. Ya. Nah, namanya Sidewalk Sunday School. Ini saya lupa namanya, pokoknya pasangan suami istri yang mengadakan ini. Tapi yang dia lakuin, dia mengadakan sekolah minggunya itu pakai truk. Jadi dia apa namanya bawa mobilnya, lalu diadakan di sebuah taman, lalu dia ajak anak-anak yang memang enggak bergereja atau anak-anak yang tidak bisa ke gereja, anak-anak yang memang apa agak sulit gitu ya untuk ke gereja, tapi dia adakan yang namanya Sunday School on the go gitu ya, Sunday School on the spot. Menarik sekali karena dari apa cerita-ceritanya para volunteer, sukarelawan yang melayani di sini. Jadi setiap minggu tuh mereka harus cek gitu ya, siapa yang mau jadi sukarelawan, gitu ya, siapa yang mau pelayanan di metro sini, di New York gitu, di mana di mereka ada beberapa apa titik seperti itu, dan semuanya itu sukarelawan. Ya, terus di Bekasi lah gitu kurikulumnya pada sebagainya dan mengajar, dan yang paling luar biasa waktu saya baca gitu ya, banyak sekali anak-anak itu, terutama anak-anak kalau di Amerika tuh kan anak-anak KDRT, anak-anak broken home, anak-anak apa yang nggak punya papa mama, anak-anak yang korban bully gitu. Oh, pokoknya banyak sekali testimoninya yang diubahkan hidupnya karena Sidewalk Sunday School ini. Gitu. Jadi saya melihat mungkin ya ada masanya kita memang harus jemput bola dan mengubah banyak orang, mengubah banyak anak-anak. Tapi Tuhan kan sekarang udah kirimin nih teman-teman anak-anak ke sekolah minggu kita gitu ya. Kalau kita enggak apa menyiapkan sekolah minggu yang terbaik, enggak menyiapkan sekolah minggu yang benar-benar mengubahkan hidup anak-anak, aduh, saya pikir itu satu apa pengabaian besar ya kalau bahasanya Dan Brewster gitu. Pengabaian besar. Jadi orang mah susah gitu ya harus nyari-nyari tempat. Ini kita udah ada di gereja kita. Kenapa kita tidak menganggap ini satu bisnis yang serius gitu. Ya, jadi ini merupakan satu refleksi juga gitu buat saya. Makanya di STT Bandung saya bersyukur punya ketua yang sangat mendukung. Jadi STT Bandung sekarang akan lebih banyak lagi buat program-program dan riset-riset untuk anak-anak dan remaja dan membantu gereja-gereja, sekolah-sekolah untuk mengembangkan pelayanan anak yang kontekstual. Kenapa? Karena saya nggak mau menyia-nyiakan apa yang Robert Rakes sudah lakukan apa 300 tahun yang lalu. Saya nggak mau apa ya menyia-nyiakan kesempatan bahwa Tuhan sudah kasih gitu begitu banyak kemudahan-kemudahan di tengah kesulitan-kesulitan yang ada untuk bisa menjangkau lebih banyak anak-anak. Jadi sekarang kakak-kakak di GKI manapun nih sekarang kakak berada ya, lihatlah celah, lihatlah satu kesempatan gitu ya. Satu ya apa ya bahasanya kayak satu celah gitu ya. Bagaimana kita bisa memajukan sekolah minggu kita? Pasti bakal banyak gitu ya apa namanya tantangan, halang, rintang dan sebagainya. Tapi percaya, pasti akan ada celah untuk kita bisa mengembangkannya. Ya, dan dari sesi ini ada 5 kesimpulan dan refleksi yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kakak-kakak, melihat kembali ya ke tahun-tahun gerakan sekolah minggu di awal-awal Robert Rakes, Thomas Stokes gitu ya. Kita harus bisa melihat bahwa Tuhan itu nggak berhenti bekerja. Bahwa ada tangan Tuhan bekerja dalam setiap kegiatan kemanusiaan. Jadi jangan pernah berpikir yang namanya sekolah minggu itu stop di cerita Alkitab. No. Sekolah minggu itu harus terus melihat yang tadi saya katakan ada perubahan hidup atau enggak di anak-anaknya. Ada perubahan hidup enggak dari diri kita sebagai guru-gurunya.
gitu ya. Ada perubahan enggak yang diberikan kepada gereja kita gitu ya. Jadi mari kita lihat bahwa gereja sekolah minggu itu bagian dari gereja, dan gereja melihat sekolah minggu ini adalah hal yang terpenting, benih yang paling kuat untuk perkembangan sebuah gereja. Lalu yang kedua, kakak-kakak ya, kepemimpinan awam memicu banyak pembaruan spiritual dan kegerakan global. Ya, jadi jangan pernah berpikir kakak-kakak, aduh, saya cuma guru sekolah minggu gitu ya. Aduh, saya ini hanya butiran marimas gitu ya di tengah apa namanya perpolitikan gerejawi gitu ya. Oke, forget it about that gitu ya. Forget tentang lupakan soal politik-politik gereja dan sebagainya, selalu ada di mana-mana politik itu. Tapi saya nggak mau lihat itu. Jadi jangan jadikan semua itu apa namanya hal yang membuat kita jadinya enggak fokus terhadap pelayanan gerejawi kita. Malah sebaliknya, mulai dari diri kita. Saya ingat banget waktu saya masuk sekolah, ini enggak di sekolah minggu tapi di sekolah. Waktu masuk, saya tuh pernah di international school dengan segala fasilitas perfeksionisnya gitu ya. Pokoknya oke lah, saya belajar banyak hal. Kakak-kakak, saya masuk ke sekolah Kristen. Saya nggak usah bilang sekolahnya namanya apa ya. Di situ saya ngelihat, ini sekolah Kristen. Ini sekolah yang eh, dipersembahkan untuk Tuhan. Gitu. Ini sekolah yang banyak sekali nih ayat-ayat Alkitab di dalam sekolah, dalam kelas-kelasnya. Tapi nggak ada profesionalismenya gitu ya. Nggak ada hati guru-gurunya nih, nggak ada gitu. Hati Tuhan tuh nggak ada. Jujur, kakak-kakak, waktu itu saya masuk, saya sangat amat sedih. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kayaknya saya lebih baik sekolah di international school deh gitu ya, daripada di sekolah Kristen. Tapi kayaknya ini berantakan banget gitu. Ini nggak ada masa depan, Tuhan Yesus gitu ya. Gaji lebih kecil gitu ya. Oh, saya mulai bersungut-sungut, bener. Apa kakak-kakak semua. Tapi satu hal yang Tuhan titipkan, kalau kamu sudah banyak menelurkan anak-anak yang baik di international school, kenapa kamu nggak menelurkan banyak-banyak anak baik untuk kerajaanku? Saya mulai tertampar gitu ya. Lalu saya bilang, saya mulai dari mana Tuhan gitu ya. Ya udah, step by step saya mulai setia dalam hal-hal kecil, walaupun gitu ya. Oh, kalau bahasanya inside out itu udah mulai semua emosi dan stoples gitu ya. Tapi saya belajar taat, saya juga 7-8 tahun kemudian saya keluar dari sekolah itu dengan eh, konsep sekolah itu sekarang banyak banyak ditunggu gitu ya. Maka sekarang kalau ada penerimaan siswa baru tuh sampai harus ngantri-ngantri pakai nomor, waiting listnya lumayan tinggi kalau di Kota Bandung. Dan yang paling penting, eh, guru-gurunya. Guru-gurunya, terakhir saya memimpin retret guru-guru di sekolah itu, saya melihat guru-gurunya, terutama guru-guru yang senior, itu benar-benar ngelihat bahwa aku ngajar bukan karena gaji. Aku ngajar bukan karena jadi guru itu punya banyak libur yang panjang gitu ya. Tapi bagaimana mereka melihat Tuhan udah titipkan anak ini untuk aku ajar. Gitu ya. Walaupun memang kalau guru sekolah kan dibayar ya. Tapi malah lebih muliakah kita gitu ya, yang jadi guru volunteer, jadi guru sukarelawan ini, Tuhan kasih spesifik lagi gitu, sekolah minggu untuk mengajarkan firman-Nya. Bukankah kita dikasih kesempatan buat bikin pembaharuan spiritualitas, ya, dan satu kegerakan yang baru, mungkin baru gereja kita, tapi kita nggak pernah tahu gerakan itu bisa mengubah kota kita, bahkan mungkin mengubah negara kita satu hari nanti. Jadi take it seriously ya, ambilnya satu hal yang begitu serius gitu kakak. Lanjut lagi ya. Lalu saya melihat dari sejarah ini, dari mulai Robert Rakes, lalu kalau Kak Panti banyak baca juga gitu ya tentang nggak cuma sekolah minggu, konsep sekolah minggu ini juga nanti diambil sama konsep kindergarten atau konsep TK, itu diambil juga dari kegerakan ini, bahwa yang namanya sekolah minggu itu adalah tentang pelayanan kasih. It's all about love
labor of love. Jadi kalau misalnya dalam satu pelayanan sekolah minggu masih ada pertikaian, di tengah-tengah guru-guru masih ada permusuhan, nggak akan jalan, nggak akan berkembang, gitu ya. Waktu zaman itu Robert Rakes sempat ribut sama Thomas Stocks karena Thomas Stocks ketakutan karena gereja-gereja Anglikan yang sangat besar waktu itu kayak apa ya berusaha kayak menutup dan mau membawa mereka berdua itu ke pengadilan. Tapi Robert Rakes bilang bahwa apa yang aku lakukan ini bukan untuk membuatku terkenal. Apa yang aku lakukan ini semua karena kasih Allah yang berlimpah terhadap keluargaku karena dia ya secara ekonomi sangat baik. Ini adalah bentuk kasih Allah yang aku bagikan kepada anak-anakku. Ya, dan memang ya kenyataannya nggak ada satupun gereja yang berhasil, gereja Anglikan yang berhasil menutup pelayanan ini bahkan malah jadi ke seluruh dunia. Jadi kakak-kakak, mari kita lihat ya pelayanan kita ini adalah pelayanan labor of love, pelayanan kasih. Ya. Lalu kakak-kakak, pengembangan kurikulum tetap harus jadi hal yang baik, yang bagus gitu ya, untuk bisa menjaga kemurnian ajaran dari gerakan sekolah minggu. Jadi hati-hati untuk memilih kurikulum. Saya pernah membandingkan banyak kurikulum-kurikulum yang ada untuk sekolah minggu. Kalau buat saya tetap kurikulum yang terbaik adalah Alkitab. Ya, tapi memang perlu ada orang-orang yang membantu untuk membuat Alkitab ini lebih mudah, lebih tematikal, lebih terstruktur untuk anak-anak. Saya tidak dibayar oleh Bina Warga, apa buku-buku Bina Warga. Tidak dibayar oleh Suluh, saya bukan brand ambasadornya Suluh. Tapi kakak-kakak, Bina Warga, saya dari sekolah dapat dari SD itu pakai Suluh siswa. Ya, saya selalu rekomendasikan buku Suluh siswa ini untuk gereja-gereja yang mau simple, ya keep it simple. Tapi ada beberapa gereja yang bilang bahwa kayaknya saya mau pakai buku A gitu ya, yang lebih kompleks dan sebagainya. Good, kalau itu memang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Jadi sekali lagi tidak ada satu buku pun yang terbaik untuk satu gereja atau satu sekolah minggu. Ada satu gereja yang memang ada hamba Tuhan anaknya beberapa gitu ya, lalu pendetanya juga sangat dukung. Mereka bikin buku sekolah minggu. Mereka bikin sendiri. Baptis, sekolah gereja Baptis punya buku sekolah minggu sendiri untuk anak dan dewasa. Saya tahu ada beberapa gereja sekarang ini juga ambil langsung dari Amerika. Karena katanya yang Amerika itu lebih kekinian gitu ya. Semuanya sangat amat mungkin gitu ya. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Tapi sekali lagi harus tetap kembali lagi bahwa program yang terkuat adalah program yang setia kepada pesan asli, Alkitab. Ya, instruksi firman Tuhannya harus jelas, penginjilannya harus jelas, respon terhadap kebutuhan sosial, perubahan diri dari anak-anaknya harus jelas. Saya baca satu buku dari Eva Beckwith namanya, dia tulis, jangan sampai sekolah minggu itu jadi perayaan ulang tahun Tuhan Yesus setiap minggu. Karena bukan itu inti sekolah minggu. Ya, dia cerita tentang ya ini ya Robert Rakes dan sebagainya. Sekolah minggu terakhir itu memang terlalu fokus. Bukan berarti sekolah minggunya jadi nggak boleh ada pujian penyembahan yang ramai. Enggak, bukan itu maksud saya. Tapi saya sangat amat sedih gitu ya melihat satu kurikulum sekolah minggu saya baca pujian penyembahan 20 menit, games 20 menit gitu ya. Lalu ada apa gitu dan kakak tahu pembacaan firman Tuhannya hanya dikasih 9 menit. Saya antara marah, sedih, kecewa gitu ya. Lalu saya tanya kan sama guru sekolah minggunya, kenapa cuma 9 menit? Sangat amat alkitabiah dan ini loh jawabannya. Karena anak-anak mereka belajar dari pujian penyembahan. Anak-anak belajar dari interaksi mereka dengan teman-temannya. Anak-anak belajar dari games-games yang ada. Jadi cukup firman Tuhannya 9 menit. Waktu saya dengar itu, saya cukup terkejut, lalu saya mulai bertanya dalam hati dan langsung tanya sama Roh Kudus gitu ya.
Saya harus jawab apa gitu ya. Lalu saya mulai berpikir kayaknya di sinilah roh GKI saya semakin kuat gitu ya. Lalu saya mulai bilang enggak. Prioritas utama dalam sebuah sekolah minggu tetaplah firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang dikemas. Firman Tuhan yang dikemas dengan ada games di dalamnya, firman Tuhan yang dikemas dengan ada interaksi dengan anak-anak, firman Tuhan yang dikemas dengan moral, cerita moral, firman Tuhan yang dikemas dengan dengan quotes atau ayat-ayat Alkitab yang harus dihafal dan sebagainya, tetapi firman Tuhan enggak 9 menit, saya bilang. Gitu ya. Bahkan ya tergantung ya kalau baduta dan apa mungkin harus disesuaikan ya. Tapi ini kalau ngomongin kelas besar, kakak-kakak tetap pesan asli harus disampaikan dengan baik. Tokoh-tokoh Alkitab harus sampaikan dengan baik. Bukan supaya tokoh Alkitabnya hebat, tetapi supaya mereka lihat tokoh-tokoh itu dibantu oleh Allah. Kalau tokoh-tokoh itu dibantu oleh Allah, Allah juga akan bantu kamu. Gitu ya konsep-konsep itu. Dan Robert Rex dari awal tidak set gitu ya, yang namanya sekolah minggu itu jadi tempat hura-hura. Tapi bagaimana tempat mengubahkan. Semoga bisa diterima ya kakak-kakak ya. Ini banyak chat belum saya baca nih ya. Tapi yang pasti kakak-kakak, yang terakhir, sekolah minggu. Buat saya secara pribadi, semakin hari, semakin saya belajar, semakin ini saya sedang mempersiapkan paper saya, eh, melihat bahwa yang namanya sekolah minggu adalah gerakan, adalah program, adalah konsep, adalah satu hatinya Tuhan yang menyelamatkan generasi. Ya, jadi kalau buat saya sekolah minggu ini, kalau satu gereja nggak punya sekolah minggu itu big question sih buat saya. Karena sekolah minggu ini adalah gerakan penyelamatan generasi. Saya ingat banget Pak Hendra pernah bilang Indonesia ini lagi masa bonus demografis. Lagi banyak nih anak-anak. Tapi tunggu 20 tahun lagi, kita akan seperti Jepang yang kehilangan anak-anak. Jadi kakak-kakak belajar dari sejarah. Jas merah. Jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Mari kita lihat yang namanya sekolah minggu ini sebagai satu gerakan penyelamat generasi. Gitu ya kakak-kakak. Jadi saya berharap belajar sejarah nggak membosankan ya. Belajar sejarah enggak belajarin walaupun kalau misalnya ada yang tertarik belajar deh benar-benar saya dosen sejarah juga di STB khususnya sejarah pendidikan semakin saya ngajar semakin saya baca lagi kan buku-buku itu semakin saya kagum bahwa Allah kita adalah Allah sejarah Allah yang enggak pernah melupakan umatnya Allah yang selalu kasih hal-hal baru dalam setiap sejarah supaya umatnya nggak lupa bahwa Allah itu bekerja di setiap musim, di setiap masa. Jadi kalau ada yang tertarik belajar sejarah, yuk ikut kelas saya ya di STB. Oke, Kak Sony, saya akan stop ini beberapa referensi. Bahan saya ini akan saya kasih ke Bina Warga, jadi silakan bisa dipakai, bisa dibagikan juga mungkin kepada teman-teman yang lain yang mungkin memerlukan. Tapi yang pasti teman-teman, saya berharap kelas sejarah ini jadi kelas yang kelas yang dasar gitu ya. Kelas dasar yang membuat teman-teman bisa melihat bahwa kegerakan ini, gerakan sekolah minggu ini bukan cuma buat ngisi program gereja ya. Saya berharap program sekolah minggu bukan program. Sekolah minggu ini bukan cuma sekedar program jadinya gitu. Saya berharap kakak-kakak semuanya malah lebih melihat, oh, I'm so precious gitu. Oh, saya berharga nih. Makanya saya ada di sekolah minggu. Saya punya dosen, saya sebutnya mama dosen gitu ya, namanya senior grandma dosen, namanya Tan Giokli. Dia bilang, jangan suruh saya ngajar anak-anak, Pak. Yang ada guanya yang stres katanya gitu ngajar anak-anak. Karena enggak semua orang dikasih talenta, enggak semua orang dikasih hati, dikasih kemampuan untuk ngajar anak-anak. Tapi kakak-kakak yang ada semua di sini, saya percaya Tuhan kasih kesempatan untuk melayani di komisi anak-anak karena Tuhan mau kakak-kakak buat perubahan dan buat kegerakan
yang lebih baik untuk menyelamatkan generasi ini bagi kemuliaan Tuhan. Gitu ya kakak ya. Saya nggak akan lanjut karena sebentar lagi mungkin saya jadi KKR ya kalau saya lanjut gitu ya. Oke, kakak-kakak ini karena waktu jangan pusing karena absen ya. Ini ribut karena absen. Iya ya, absen tidak mengubah keselamatan kakak-kakak ya. Walaupun tapi saya berharap materi yang saya bagikan bisa menggugah kakak-kakak, bisa meneguhkan kakak-kakak, bisa lebih menguatkan kakak-kakak. Pelayanan kakak di sekolah minggu bukan pelayanan kesalahan, bukan karena nggak ada pelayanan lain yang mau terima kakak akhirnya masuk sekolah minggu. Jangan berpikir seperti itu, tapi karena Tuhan memilih, sudah memilih dan akan terus memperlengkapi kakak ada di sekolah minggu. Gitu ya. Oke, itu aja Kak Sony. Mungkin saya akan tutup dulu dalam doa. Mungkin Kak Sony ya. Baik Kak, terima kasih Kak Pauline. Kakak-kakak, Saya kita ya. mari tutup Kak Pauline. Oke, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa semua kakak-kakak. Tuhan Yesus, eh, siang hari ini hamba-Mu melihat satu hal yang begitu luar biasa. Tuhan sudah mengirimkan 150 orang lebih guru-guru sekolah minggu dari seluruh GKI, seluruh Indonesia yang mau belajar tentang bagaimana Tuhan menggerakkan hati seorang Robert Rex yang mengubahkan dunia, mengubahkan gereja di masa sekarang. Dan biarlah Tuhan kami semuanya boleh jadi orang-orang yang melihat teladan Tuhan, teladan Robert Rex yang Tuhan titipkan, dan kami boleh mengaplikasikannya dalam pelayanan di masa ini. Banyak tantangan, banyak halangan, banyak rintangan, tapi jangan biarkan kami uh, uh, menyerah, tapi biarkan kami punya hatinya Tuhan yang melihat tuaian besar, kami punya tangan dan kakinya Tuhan yang melayani, hatinya Tuhan yang melihat semuanya ini adalah bagian dari pelayanan kami semasa hidup kami. Dan biarlah sekali lagi Tuhan kami nggak bisa sendiri. We need you Lord. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu pimpin kami. Terima kasih untuk Bina Warga yang terus punya hatinya Tuhan untuk melatih semakin banyak lagi guru-guru sekolah minggu untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah semua dari kami guru-guru sekolah minggu ini jadi agen-agen misinya Tuhan, agen-agen yang mengubahkan hidup banyak anak-anak, agen yang mengubahkan juga gereja-gereja menjadi gereja-gereja yang menyelamatkan generasi buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami materaikan doa ini. Amin. Amin.